Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Kang Nano Channel. Minasang konbanwa. Saudara sekalian, selamat malam semuanya. Ogenki desu ka? Apa kabar? Bagaimana keadaan sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salam sejahtera bagi sahabat semua dimanapun berada. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar dan berkah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Jepang. Ya, pelajaran bahasa Jepang yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai cara membuat kalimat bahasa Jepang dengan mudah. Ya, tentunya para sahabat mungkin sudah mengetahui ya untuk membuat kalimat bahasa Jepang yang mudah, yang benar itu seperti apa. Tentunya sahabat ada yang sudah mengetahui, ada yang belum mengetahui. Nah, bagi para sahabat yang belum mengetahui, inilah saatnya kita mari belajar bersama-sama dengan Kang Nano. Ya, para sahabat, banyak mungkin orang belajar bahasa Jepang mempunyai trik sendiri-sendiri, mempunyai tip masing-masing. Bagaimana dia caranya supaya bisa dengan mudah untuk cepat memahami membuat kalimat bahasa Jepang, cepat memahami belajar bahasa Jepang. Ada yang menghafal kosakatanya dulu, kemudian dipraktekkan, kemudian diucapkan. Ada juga yang langsung membuat satu kalimat. Apapun itu caranya, ya silakan saja, tidak apa-apa. Ya, jadi masing-masing orang mempunyai trik masing-masing. Nah, di sini saya akan men-sharing apa yang saya dapatkan, apa yang pernah praktekkan kepada para sahabat sebelumnya, ya seperti itu. Jadi untuk membuat kalimat bahasa Jepang dengan mudah, ya sebelum kita menginjak ke pola kalimat, ke grammar atau nama bahasa Jepangnya itu bunke, ya bentuk kalimat, ya alangkah baiknya sahabat semua memahami benar bagaimana ciri-ciri dari kalimat bahasa Jepang itu sendiri. Jadi apabila kita memahaminya, mudah-mudahan kita dengan mudah bisa membuat kalimat bahasa Jepang dengan mudah dan benar. Oke, ciri-cirinya apa saja kalimat bahasa Jepang itu? Ikuti, simak selengkapnya video ini, jangan di-skip. Dan jangan lupa yang baru datang subscribe, ya. Jangan lupa like, karena like, subscribe itu sodako. Bagi yang sudah subscribe, bagi yang sudah like, terima kasih sahabat semuanya yang sudah mendukung Kang Nano Channel selama ini. Terima kasih. Kita ikuti penjelasan berikut ini. Baik ya para sahabat, jadi sebelum kita menginjak belajar pola kalimat selanjutnya, kalimat-kalimat bahasa Jepang, pola kalimatnya sangat beragam, sangat kompleks, sangat banyak, ya. Maka dari itu sebaiknya kita memahami dulu ciri-ciri kalimat bahasa Jepang itu sendiri agar bisa kita memahami, bisa membuat kalimat bahasa Jepang dengan baik. Apa ciri-ciri dari kalimat bahasa Jepang? Yang pertama adalah kalimat bahasa Jepang itu predikatnya selalu di akhir kalimat. Saya ulangi, jadi kalimat ciri yang pertama, kalimat bahasa Jepang itu predikatnya selalu terletak di bagian belakang kalimat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Misalkan saya membuat kalimat saya makan nasi. Nah, di sini predikatnya terletak di
tengah ya. Nah, kalimat bahasa Jepang itu predikatnya harus diletakkan di akhir kalimat atau di ujung kalimat. Sehingga di sini saya itu watashi. Makan itu tabemas. Nasi itu gohang. Jadi kalau bahasa Indonesianya diterjemahkan secara bahasa Indonesia watashi tabemas gohang. Tetapi dalam bahasa Jepang kata tabemas atau makan ini diletakkan di akhir kalimat seperti ini. Ya, jadi bahasa Jepangnya saya makan nasi adalah watashi wa. Di sini ada nasi gohang wo tabemas ya. Jadi ini predikatnya selalu di akhir kalimat ya. Contoh yang lain misalkan saya pergi ke pasar ya. Ya, pergi ini predikat ya, predikatnya di tengah. Jadi diletakkan ke belakang di ujung kalimat ya. Saya itu watashi, pergi itu ikimas, ke itu pasar itu ichiba. Jadi kalau saya pergi ke pasar bahasa Jepangnya ya, karena ikimasnya harus ditaruh ke belakang. Jadi di sini watashi wa ichiba ikimas. Nah, mungkin sahabat semuanya bingung kok ada wa. Di sini juga ada wa. Padahal secara bahasa Indonesia tidak ada wa di sini. Watashi tabemas gohang. Di sini watashi ikimas ichiba ya. Nah, di sini saya belum menerangkan wa itu apa. Wa itu adalah partikel. Wo juga di sini adalah partikel. Wa dan wo ini artinya apa, partikel ini fungsinya apa? Nanti saya akan jelaskan dalam pelajaran berikutnya ketika pelajaran membahas wa dan partikel wo. Yang saya jelaskan kali ini adalah ciri dari kalimat bahasa Jepang, yaitu predikatnya selalu berada di akhir kalimat ya. Nah, ciri kalimat bahasa Jepang yang kedua adalah ya, berlawanan dengan hukum pola kalimat bahasa Indonesia, yaitu DM, diterangkan, menerangkan. Sedangkan kalimat bahasa Jepang itu diterangkannya di posisi di belakang. Jadi menerangkan terlebih dahulu baru diterangkan. Kalau bahasa Indonesia itu DM, sedangkan bahasa Jepang itu MD. Begitu pula dengan penyusunan seperti hari, tanggal maupun tahun. Bahkan ada yang lebih kecil lagi, jam, menit, detik ya. Kalau di kita detik, menit, jam. Tapi kalau bahasa Jepang, jam dulu baru menit baru detik. Kalimat bahasa Jepang bertolak belakang pola kalimatnya dengan kalimat bahasa Indonesia, yaitu MD. Sedangkan bahasa Indonesia itu DM. Bahasa Jepangnya MD. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ciri dari yang kedua bahwasannya kalimat bahasa Jepang itu pola kalimatnya adalah MD, bertolak belakang dengan bahasa Indonesia, yaitu hukum DM. DM itu contohnya apa? Misalnya buku, M-nya apa? Besar. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, ya, ini dibalik, ya, di sini. Seperti ini. Ya, besarnya di depan, bukunya di belakang. Jadi
berbalik M D. Jadi besar itu adalah O Ki, buku itu Hong. Jadi buku besar adalah O Ki Hong, buku besar. Contoh yang lain misalnya adalah wanita cantik. Wanita cantik. Wanita itu adalah on na. Cantik itu kire. Ya, kire na. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia onna kire na. Onna kire. Dalam bahasa Jepang ya, ini dalam bahasa Indonesia ini diterangkan cantiknya menerangkan. Dalam bahasa Jepang dibalik, cantiknya di depan. Jadi di sini kire na, sedangkan wanitanya diletakkan di belakang. On na. Jadi kire na on na ya, menerangkan diterangkan. Jadi seperti itu, bertolak belakang dengan pola kalimat bahasa Indonesia. Jadi posisi diterangkan dalam kalimat bahasa Jepang berada di belakang. Begitu pula dengan urutan tanggal, bulan, tahun ya. Kalau di Indonesia itu misalnya tanggal 19 bulan September tahun 2021. Kalau di Jepang itu tahunnya dulu, baru bulan, baru tanggal. Jadi tahun 2021, tahun itu nen. Kemudian September itu bulan 9, yaitu di sini 9 Gatsu. Kemudian tanggal 19, di belakangnya dikasih Nichi. Jadi tanggal 19 September 2021, bahasa Jepangnya Nisen Nichu Ichinen ya, tahun 2021. Nisen Nichu Ichinen Kugatsu. Kugatsu itu September. Jukyu Nichi. Jukyu Nichi itu tanggal 19. Saya ulangi, Nisen Nichu Ichinen Kugatsu Jukyu Nichi. Begitu pula urutan jam. Kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu urutannya misalnya kita kan ya 1 detik, misalnya 2 menit ya, 3 jam. Contoh ya, 1 detik, 2 menit, 3 jam. Kalau dalam bahasa Jepang, dari yang besar dulu baru yang kecil. Jadi 3 jam 2 menit 1 detik. Jadi sang jikang nipung ya, ichi byo. Seperti itu. Dari yang besar dulu ke yang kecil. Nah, ciri dari kalimat bahasa Jepang yang ketiga adalah kata-katanya, yaitu kata kerja, kata sifatnya mengalami perubahan. Jadi kata sifat, kata kerja mengalami perubahan. Baik perubahan sekarang maupun perubahan lampau. Baik negatif sekarang maupun negatif lampau. Baik positif sekarang maupun positif lampau. Jadi baik kata sifat, baik kata kerja dalam bahasa Jepang itu mengalami perubahan. Nah, mengalami perubahan seperti apa? Saya contohkan dengan kata-kata berikut ini. Nah, untuk ciri kalimat bahasa Jepang, kata kerja maupun kata sifatnya mengalami
perubahan. Contoh misalnya kita kata kerja tabemas. Ini makan. Ini masa sekarang. Ya, makan. Nah, mengalami perubahan. Sudah makan, berarti sudah ya terjadi. Itu bahasa Jepangnya tabemashita. Ini masa lampau yang sudah terjadi. Nah, tabemas sudah makan, ini plus. Ya, ini plus lampau. Lampau. Nah, negatifnya bagaimana atau penyangkalannya? Yaitu tabemaseng. Ini negatif sekarang. Artinya tidak makan. Sedangkan penyangkalan lampaunya atau negatif lampaunya adalah tabemaseng desta. Artinya tidak makan. Ya, jadi mengalami perubahan. Begitu pula juga dengan kata sifat. Contoh, kata atsui. Atsui ini artinya panas. Untuk positif masa sekarang. Sedangkan panas tapi sudah terjadi, misalnya hari ini panas, sekarang, masa sekarang. Ya. Tapi panasnya terjadi kemarin atau bahkan beberapa jam lalu. Ini akan berubah menjadi atsukata. Positif tapi masa lampau. Artinya masa yang sudah terjadi. Atsui yaitu adalah untuk panas, artinya panas untuk sekarang. Atsukata itu panas tapi sudah terjadi gitu, sudah panas. Ya tidak mungkin diterjemahkan dengan terjemahan sudah panas, nggak cocok ya. Tapi panasnya sudah terjadi. Begitu pula negatifnya atau penyangkalannya, atsui menjadi negatifnya itu atsugunai. Artinya tidak panas untuk negatif masa sekarang. Atsugunai, tidak panas. Sedangkan negatif lampaunya menjadi atsuguna kata. Artinya tidak panas untuk masa lampau yang sudah terjadi. Atsui panas masa sekarang. Atsukata sudah panas, sudah terjadi. Negatif lampaunya, negatifnya atsugunai, tidak panas. Negatif lampaunya atsuguna kata. Seperti itu. Baik, ciri kalimat bahasa Jepang yang keempat adalah kebanyakan kata-kata dalam bahasa Jepang itu tidak berbentuk jamak, kebanyakan tunggal ya. Jadi saya ulangi, ciri keempat dalam bahasa Jepang, kata-kata dalam bahasa Jepang itu kebanyakan tidak berbentuk jamak. Nah, ciri kalimat bahasa Jepang yang kelima adalah dalam suatu kata atau dalam suatu kalimat bahasa Jepang mengandung partikel-partikel bahasa Jepang. Partikel di sini kalau dalam bahasa Inggris itu to be, ya. Jadi partikelnya ada wa, ada no, ada to, ada enggak, dan lain sebagainya. Di mana partikel-partikel ini berfungsi menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lainnya atau menghubungkan antara kalimat dengan kalimat yang lainnya, di mana partikel ini mempunyai berbagai arti tergantung dari konteks kalimatnya. Nah, contohnya misalnya kita pakai partikel ga ya. Partikel ga dalam konteks suatu kalimat artinya berbeda-beda. Contohnya ya. Jadi di sini saya akan mencontohkan ciri kalimat bahasa Jepang di mana antara kata suatu kata yang lain atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lain mengandung partikel.
Contohnya begini. Misalnya watashi wa ringo ga suki desu. Ya. Saya suka apel. Watashi saya, ringo apel, suki itu suka. Watashi wa ringo ga suki desu. Di sini ada partikel enggak. Di sini ada partikel wa. Jadi antara satu kata dengan kata yang lain, antara kata watashi dan kata ringo ada partikel wa. Antara partikel ga di sini terdapat kata ringo dan suki. Ringo apel, suki suka. Jadi antara satu kata dengan kata yang lain terdapat partikel-partikel. Nah, tadi antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain terdapat partikel juga. Contohnya nih, kata kalimat watashi wa ringo ga suki desu. Saya suka apel. Saya gabungkan dengan kalimat yang lain, di mana setelah des ini ada partikel lagi, ya, seperti ini. Contohnya ya. Nah, di sini ada contoh kalimat yang pertama ya. Watashi wa ringo ga suki desu ga. Ya. Di sini ada partikel lagi. Kae maseng. Watashi wa ringo ga suki desu. Saya suka apel. Desu ga tetapi kae maseng, tidak bisa beli. Tidak bisa beli. Kenapa? Ya karena suatu alasan. Alasannya apa? Contohnya misalnya okane ga arimaseng kara. Ini partikel ga-nya lagi. Watashi wa ringo ga suki desu ga kaimaseng. Saya suka apel tetapi tidak bisa beli. Kenapa? Okane ga arimaseng kara. Karena tidak punya uang. Jadi antara satu kata dengan kata yang lain terdapat partikel-partikel. Antara kalimat satu dengan kalimat dua terdapat partikel juga, ya. Jadi seperti itu contohnya. Nah, ciri yang keenam dari kalimat bahasa Jepang adalah biasanya subjek ataupun objek yang sudah diketahui dari konteks kalimat sebelumnya itu bisa dihilangkan. Misalnya ada kalimat seperti ini, ya. Kore wa hong desu. Ini buku. Kore wa ini hong desu, buku. Nah, yang ditanyakan di sini adalah ini buku siapa? Nah, yang dimaksud buku adalah buku ini. Maksudnya buku membahas objek yang sedang bicarakan. Kore wa dare no. Harusnya begini. Kore wa dare no hong desu ka? Ini buku milik siapa? Jadi ini buku milik siapa? Ya, bahasa Indonesia seperti itu. Kore wa dare no hong desu ka? Nah, yang karena hongnya ini sudah dibahas di awal, jadi pada saat mengucapkan bisa dihilangkan hongnya. Jadi dengan kalimat pertanyaan seperti ini. Kore wa dare no desu ka? Ini dare no desu ka? Milik siapa gitu. Ini milik siapa? Ya.
Jadi yang dimaksud milik siapa tuh, buku ini milik siapa gitu. Karena apa? Ininya sudah ditunjukkan. Ini yang dimaksud mana adalah Hong. Jadi subjek dan objek yang bisa diketahui dari konteks kalimat biasanya bisa dihilangkan itu ya, seperti itu. Ciri yang ketujuh yaitu adalah kata atau kalimat bahasa Jepang ini ada yang berbentuk sopan, ada yang berbentuk biasa. Jadi mengalami perubahan. Dalam keseharian, kalimat bahasa Jepang yang berbentuk biasa maupun berbentuk sopan itu selalu dipakai dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Nah, bentuk sopan dan bentuk biasa dalam bahasa Jepang contohnya seperti ini. Masih kata tabemas. Ya. Tabemas artinya makan. Mas ini adalah bentuk sopan. Bentuk biasanya itu taberu. Ini makan. Sama bedanya, ini bentuk biasa, ini bentuk sopan. Contoh yang lain misalnya ikimas. Mas, ikimas ini pergi. Bentuk sopan. Bentuk biasanya iku. Itu pergi. Jadi kata kerjanya mengalami perubahan. Ya. Jadi dalam bahasa Jepang ada bentuk biasa dan bentuk sopan. Ya seperti ini. Ini bentuk biasanya. Ini bentuk sopannya. Baik kata kerja maupun kata sifat, kata benda, ada bentuk biasa dan ada bentuk sopannya. Untuk lebih jelasnya, simak terus pelajaran bahasa Jepang Kang Nano di pelajaran berikutnya. Nah, ciri yang kedelapan dari ciri kalimat bahasa Jepang yaitu berbeda dengan pola kalimat bahasa Indonesia, yaitu kalau bahasa Indonesia itu berpola SPO, sedangkan bahasa Jepang itu adalah SOP. Dalam bahasa Jepang berbalik pola kalimatnya dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu berpola kalimat SPO. Contoh, saya makan nasi. Saya itu subjek, makan itu predikat, nasi itu objek. Ya. Sedangkan pola kalimat dalam bahasa Jepang itu terbalik. Subjek, objeknya di tengah, baru predikat di paling belakang. Jadi saya itu watashi disusul dengan predikat, dengan partikel maksud saya. Kemudian objek nasi itu gohang. Kemudian makan tabemas. Tentunya nggak cocok kalau tidak ada di sini partikel wo. Jadi nanti abaikan saja ya, apa partikel wa, apa partikel wo. Nanti akan saya sharing lagi dalam pelajaran berikutnya yang akan nanti membicarakan partikel wa dan partikel wo khususnya. Jadi di sini diingat-ingat bahwa pola kalimatnya adalah SOP dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Indonesia SPO, dalam bahasa Jepang SOP. Jadi watashi wa gohan o tabemas. Saya makan tabemas, nasi. Nah, itulah pelajaran bahasa Jepang bersama Kang Nano. Ikuti terus pelajaran bahasa Jepang yang lainnya di waktu yang berbeda. Terima kasih sahabat semuanya sudah menyimak dengan baik.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domo arigatou gozaimashita.